Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna, nama yang baik dan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dianjurkan untuk sarana berdoa, yaitu dengan memanggil Allah dengan nama-nama terindah itu. Hal ini sangatlah wajar karena ketika seseorang memanggil sesama saja, dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Maka saat berkomunikasi dengan Allah, tentunya lebih dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling Allah sukai, yaitu Asmaul Husna. Inilah yang Allah SWT perintahkan dalam firman-Nya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Perintah berdoa dengan menyebut Asmaul Husna dalam ayat ini, di antara maksudnya adalah cara berdoa dengan menyebut nama indahnya Allah yang disesuaikan dengan permohonannya. Misalnya, jika seseorang memohon rizki, hendaklah berdoa dengan mengucapkan sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Misalnya dengan cara mengucapkan, Ya Razzaq urzukni, wahai yang Maha Pemberi rizki, berilah aku rizki. Nah, jika yang dimohonkan kesembuhan, maka disebutlah sifat Allah Asy-Syafi, atau yang Maha Penyembuh. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Syafi Ishfini, wahai yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku. Dan jika kasih sayang Allah yang dimohonkan, maka ucapkanlah Ya Rahman Irhamni, wahai yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Jadi begitu cara menggunakan Asmaul Husna untuk berdoa. Nah, menyebut sifat-sifat yang sesuai bukan saja dapat mengundang pengabulan doa, tapi juga akan melahirkan ketenangan dan optimisme dalam jiwa si pemohon. Karena permohonan itu lahir dari keyakinan bahwa ia bermohon kepada Tuhan yang memiliki apa yang dia mohonkan itu. Di dalam berdoa dengan nama-nama Allah, seseorang hendaknya menyadari dua hal pokok. Yang pertama, kebesaran dan keagungan Allah, dan kedua, kelemahan diri dan kebutuhan kepadanya. Disinilah letak keberhasilan doa. Jika kita amati contoh-contoh doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendapatkan ada dua cara dalam menggunakan kalimat Asmaul Husna untuk berdoa. Yang pertama, menyebut Asmaul Husna di awal kalimat. Misalnya, Ya Hayyu, wahai yang Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kalimatnya ada di depan. Kalimat Asmaul Husnanya di depan. Penyebutan di awal kalimat doa ini dimaksudkan sebagai tawasul, atau menjadikannya pengantar atau sarana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menyebut Asmaul Husna di penghujung doa sebagai penutup. Misalnya begini, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal dan cukup. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rizki. Contoh lain misalnya, Ya Allah, ampuni dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Asmaul Husna ada di penghujung.
Contoh lain seperti firman Allah, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia." Quran Surat Al-Imran ayat 8. Cara yang sama seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang." Hadis riwayat Bukhari. Cara lain untuk menyebut Asmaul Husna tentunya yang sesuai dengan hajat dalam berdoa, yaitu dengan menyebut nama Allah secara umum, seperti yang pernah dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya." Ini contoh dari doa-doa menggunakan Asmaul Husna. Allahu a'lam.